Hai putra-putri tanah Jawa, kalian adalah pewaris-pewaris negeri Indonesia ini. Jangan sampai kalian di negeri kalian sendiri yang direbut dari penjajah dengan darah-darah kakek-kakek kalian sendiri. Kemudian negeri ini, kehormatan kalian, kalian gadaikan, kalian jadikan hal yang menghinakan. Daripada perjuangan kakek-kakek kalian sendiri, jangan menjadi budak dari bangsa-bangsa selain kalian. Saya sangat apresiasi ketika ada para pembela Kiai Haji Madudin itu mungkin tidak terima dengan narasinya Pak Khairul Tanjung mempertanyakan, Bung Imad kok diam, ada apa, di mana? Seolah-olah Kiai Haji Madudin diseret ke dalam kasus itu, dituntut untuk berbicara. Padahal bagi pendukungnya Kiai Haji Madudin ini kan pembicaranya spesifik, yaitu bicara masalah nasab Ba'alawi. Bicara bahwasanya Ba'alawi nasabnya batal. Namun kalau kita berpikirnya itu benar-benar pure, benar-benar luas, benar-benar tidak sudah terpetakan oleh kebencian atau keperkubuan, ya kamu perhatikan saja narasinya Kiai Haji Madudin seperti dicuplikan tadi. Dan itu hanya salah satunya. Di tempat-tempat lain berapa kali berteriak-teriak seperti itu. Mempartisi ada bangsa lain, ada pribumi, tidak boleh ada jadi budak dari bangsa lain. Sebelum ramai masalah PIK 2, ini diafirmasi oleh pengikutnya, seolah-olah pribumi menjadi budak Ba'alawi, sehingga itu yang mau dilawan. Sekarang ketika misalnya ada, ya, dalam tanda kutip saya disclaimer, perbudakan itu tentu bukan perbudakan seperti zaman dulu, di mana orang dijual belikan. Saya juga bingung sekarang di Indonesia perbudakannya apa, maksudnya diperbudak. Orang disuruh jilat pantat mau, bukan karena diperbudak Pak, dibayar. Yang memperbudak siapa? Kalau nggak dibayar juga nggak mau. Budak itu nggak ada yang dibayar Pak. Budak itu justru memang diperas. Memang dia yang menghasilkan kita uang, bukan kita bayar. Itu namanya budak. Kalau dibayar, ya bukan budak Pak, kerja. Memang sudah mekanisme dunia ini kerja. Maka apa relevansi perbudakan? Oh mungkin maksudnya penguasaan. Kita jadi pekerjanya bangsa lain. Kita kalah dengan bangsa lain. Penguasa-penguasa besar di negara ini yang punya aset berhektar-hektar, ribuan hektar, yang mengelola lahan ribuan hektar itu justru bukan pribumi, tapi imigran yang asal usulnya bukan dari orang Indonesia. Kalau itu kira-kira lebih relevan mana? PIK 2 dengan Ba'alawi. Ba'alawi itu mengelola lahan berapa luas? Ba'alawi itu membeli tanahnya masyarakat itu berapa? Bandingkan dengan PIK 2, bandingkan dengan aguan. Jadi ini sebetulnya sedang mengukur saja narasi Anda itu apa tujuannya. Kebencian kepada satu kelompok, sehingga dibumbui dengan mereka mau menjajah, mereka mau menjadikan kita budak. Atau memang Anda itu ingin sekali bangsa kita ini menjadi penguasa di tanah sendiri. Yang ditangkap adalah berbasis husnudzon kepada Kiai Haji Madudin. Kiai Haji Madudin itu tidak punya kebencian kepada kelompok apapun, tapi hanya tidak mau masyarakat pribumi dijajah, masyarakat pribumi diperbudak. Maka ini momentumnya untuk menyuarakan sebagaimana yang disuarakan oleh saudara-saudaranya sebagai pribumi di Banten. Seperti yang berani berkorban segalanya seperti Pak Khalid, memperjuangkan hak-haknya, tidak terima dengan tingkah pola korporasi. Itu kan sedang memperjuangkan, itulah pribumi yang berjuang. Mestinya kalau memang sepakat, memang menjadi darah daging, perjuangan ini harus diteruskan. Jangan sampai pribumi dijajah, jangan sampai pribumi itu terus jadi di bawah bangsa-bangsa lain. Ya itu sudah jalurnya. Kenapa kok enggak ikut? Nah itu pertanyaannya sebetulnya. Akhirnya menjadi seperti yang dibilang Mahesa itu, ini perjuangan pribumi atau anti Yaman saja. Kenapa? Karena kalau pihak lain kok enggak dipersoalkan. Padahal kamu berpikirnya lebih real lah. Apa sih yang disebut dengan menjajah? Menjajah itu Pak fisik Pak.
mengambil lahan, menguasai aset. Dulu Belanda datang ke sini itu kan menguasai, Pak. Menjajah namanya. Bukan cuma masalah dihormati, persetan mereka mau dihormati, mau jilat pantatnya, apa pentingnya? Yang penting mereka menguasai rempah, menguasai cengkeh. Nggak ada urusan dihormati atau enggak, karena itu sudah otomatis, karena penguasa. Sekarang kalau misalnya diukur-ukur Ba'alawi ini, mana sih Ba'alawi yang punya aset ribuan hektar? Yang bisa mengelola tanah bisa sampai puluhan ribu hektar di bangsa ini? Ada nggak kira-kira orang Yaman yang begitu? Kan yang ada orang Cina, Pak. Itu realitasnya. Kalau kita sudah berdamai dengan keadaan ini, itu bukan penjajahan, itu bukan perbudakan, itu sudah sesuai dengan aturan, ada legalitasnya, benar kata Pak Jokowi. Yang dipertanyakan itu legalitasnya. Kalau sudah ada surat-suratnya ya selesai. Gimana kalau surat-suratnya itu suap menyuap? Ya itu kan masalah mekanisme lapangan. Ada yang bilang begitu kan? Siapa itu? Kiai Wadudin yang bilang itu mekanisme lapangan. Kalau sudah program pemerintah diterima saja. Itu kalau begitu yang Anda lawan bukan Ba'alawi, yang Anda lawan masyarakat Banten sendiri yang nggak terima dengan itu. Menganalogikan itu seperti pemerintah mau bikinkan jalan, nanti nggak maju-maju masyarakatnya kalau dikit-dikit nolak, terima saja. Itu kan sudah dari pemerintah. Nah, justru status dari pemerintah, status PSN-nya itu dipersoalkan oleh MUI. Apa tujuannya MUI mempersoalkan itu? Artinya kalau berpikir holistik, ya, saya kira aneh sikapnya. Nah, maka dari itu dipertanyakan. Jadi ini sudah nggak bicara absah tidak absahnya Ba'alawi. Jadi ini yang disoroti adalah narasi-narasi Kiai Haji Imaduddin, gerakan-gerakan Kiai Haji Imaduddin. Bukan soal Ba'alawi batal nggak ada kitab sezamannya, tapi narasi-narasinya itu loh. Pribumi. Apa karena tadi bicara cuma Jawa gitu? Jadi tidak menyebut Banten gitu, apalagi Kohot misalnya. Tapi ya Jawa, Banten kan bukan Jawa. Ya tapi kan Pulau Jawa. Ya tapi kan Banten namanya, bukan Jawa. Ya tapi kan Pulau Jawa. Ya tapi kan Banten. Wah, ribet kalau begitu. Jawa Barat, Banten kan lain, Pak. Semua orang tahu provinsinya Banten, provinsi Jawa Barat lain. Yang Jawa itu mungkin Jawa Barat, kalau Banten mungkin bukan. Sehingga ini dibicarakannya kan Jawa. Bisa jadi begitu kalau mau berkelit ya. Jadi sebetulnya cuma sedang ditagih dari narasi-narasinya. Itu saja sih intinya. Bukan dipojok-pojokkan, bukan diserang karena nyerang Ba'alawi. Enggak ya, orang yang mempersoalkan bukan Ba'alawi kok. Hairul Tanjung bukan Ba'alawi. Yang mempersoalkan itu juga bukan Habib Rizik. Kok mana Imad kok nggak bela? Nggak ada begitu. Udah nggak mau tahu mereka itu, biarin lah si Imad mau ngapain. Paling ya begitu. Jadi ini sebetulnya hanya sedang ditagih konsistensi Anda kepada apa yang Anda ucapkan. Karena al-qaulu lakah wa idza lafattahu fahuwa alaika. Ucapan itu memang milikmu. Laka itu berarti kita yang berkuasa. Tapi kalau sudah kamu ucapkan, maka itu sudah menjadi harus dipertanggungjawabkan. Ya, kalau kamu ingat salah satu dari petikan baitnya W.S. Rendra itu, perjuangan itu adalah pembuktian kata-kata. Jadi itu saja sih sebetulnya. Kalau kita berpikirnya sederhana, arahnya adalah sedang ingin menimbang-nimbang ya, relevansi ucapan Anda dengan tindakan Anda atau sikap gitu. Semangat sekali mengkobarkan pribumi tidak boleh dijajah. Pribumi harus di atas. Tidak boleh ada bangsa lain di atas kita. Kenyataannya Kiai Haji Imaduddin, ya dihitung-hitung saja. Yang punya aset-aset besar, bos-bosnya itu pribumi apa bukan? Pribumi dalam artian mereka itu orang asli warga Indonesia atau dulu leluhurnya pendatang. Cina lah misalnya gitu. Dan kita kalau kerja di situ jadi apanya? Pembantu. Ya itu kan kalau itu tidak dianggap yang dimaksud penjajah itu kalau cium tangan. Waduh. Wallahu a'lam kalau begitu ya. Jadi yang dimaksud penjajah itu karena menghormati itu dijajah namanya. Kalau Aguan kan kita nggak hormat. Kalau ke Habib kan kita menghormati, itu mungkin yang dimaksud dengan menjajah. Wallahu a'lam.
Bisa mau berkelit begitu. Maksud saya penjajahan adalah jangan kita menghormati bangsa lain. Biasa aja, setara aja, nggak boleh cium tangan. Oh, wallahu alam kalau begitu, mungkin itu maksudnya ya.